Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, saya Eva Nada. Selamat datang di channel Eva Nada. Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk kalian yang belum subscribe, kalian harus klik tombol subscribe karena saya akan membacakan sebuah cerita dari penulis favorit saya, Edgar Allan Poe, yang berjudul Kucing Hitam. Sebagaimana diketahui, kucing hitam di berbagai belahan dunia memiliki unsur mistis, supranatural, dan juga misteri. Untuk diketahui, cerita ini memakai sudut pandang orang pertama. Baiklah, tidak berlama-lama, kita mulai kisahnya. Kucing Hitam oleh Edgar Allan Poe. Untuk cerita yang sangat liar namun sangat sederhana yang akan kutulis ini, sedikitpun aku tidak mengharapkan atau meminta Anda untuk percaya. Aku mungkin gila bila mengharapkan itu. Apalagi indera-inderaku sendiri tidak dapat membuktikannya. Namun aku tidak gila. Dan tentu aku tidak sedang bermimpi. Karena esok aku akan mati. Maka hari ini aku harus melepaskan beban-beban jiwaku. Dengan menulis cerita ini, aku sebenarnya mau menuturkan kepada siapa saja. Dengan jelas, ringkas, dan tanpa basa-basi. Beberapa peristiwa yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Kejadian-kejadian itu menyebabkan diriku ketakutan, tersiksa, bahkan hidupku sendiri berantakan akibat kejadian-kejadian itu. Hanya aku tak akan menceritakan peristiwa-peristiwa tersebut satu demi satu. Bagi diriku, mereka tidak berarti apa-apa kecuali bahwa kejadian-kejadian itu menakutkanku. Dan mungkin bagi orang lain mereka tampaknya tidak lebih menakutkan daripada puri istana tua. Di sini pikiran positif mungkin bisa ditemukan yang akan mengurangi pikiran-pikiran menakutkan yang sering menghantuiku ketika menghadapi kejadian-kejadian biasa sehari-hari. Pikiran positif yang lebih tenang, lebih logis dan rileks. Dan tidak rapuh seperti pikiranku yang akan menganggap semua hal yang terjadi dalam situasi-situasi yang sering kuhadapi dengan rasa takut tidak lebih dari sekadar rangkaian sebab dan akibat yang terjadi silih berganti dan yang sifatnya sangat alamiah. Sejak bayi, aku dikenal memiliki sifat-sifat tenang dan ramah. Bahkan kadang-kadang teman-temanku sering menertawakanku lantaran sifatku yang lembut. Aku sangat menyukai hewan dan setiap keinginanku untuk memiliki hewan jenis apa saja selalu dikabulkan oleh kedua orang tuaku. Sifat ini terus berkembang seiring dengan bertambahnya usiaku. Dan setelah dewasa, aku memperoleh sumber kesenangan pokok dan hobiku ini. Sehingga aku pun yakin bahwa siapa saja yang menyayangi seekor anjing yang setia dan pintar, mereka pasti memperoleh kepuasan tertentu dari hobinya itu. Aku menikah dalam usia muda dan sangat bahagia dengan istriku. Ternyata memiliki hobi yang sama denganku. Karena melihat kecintaanku pada hewan-hewan peliharaan, ia selalu menyempatkan diri untuk membelai berbagai jenis hewan menarik yang kusukai. Sehingga tidak mengherankan kalau kami berdua memiliki berbagai jenis burung, ikan mas, seekor anjing, kelinci, seekor kera kecil, dan seekor kucing. Kucing kami ini memiliki tubuh yang sangat besar dan bulu yang indah, berwarna hitam dan sangat pintar. Tentang kepintaran hewan yang satu ini, istriku yang hampir tidak pernah percaya pada tahayul, sering mengait-ngaitkan keberadaan hewan tersebut dengan mitos bahwa semua kucing hitam adalah jelmaan tukang sihir. Namun ia tidak pernah bersungguh-sungguh dalam hal ini. Dan aku menyebut hal itu di sini hanya sebatas agar kita tahu bahwa anggapan semacam itu dan hal itu tetap perlu diingat. Pluto, demikian nama kucing itu, adalah hewan peliharaan yang paling kusayangi dan sekaligus adalah teman bermainku. Untuk makanannya, aku sendiri yang mengurusnya. Dan ia selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Sampai-sampai aku tidak mampu melarangnya untuk tidak mengikutiku bila aku sedang berjalan di jalan raya. Persahabatan di antara kami berlangsung selama beberapa tahun, di mana selama waktu tersebut, watak dan sifat khasku karena ketidakmampuanku mengendalikan diri telah berubah drastis menjadi sedemikian buruk. Hari demi hari aku semakin mudah marah, mudah tersinggung, dan semakin acuh dengan perasaan orang lain. Terhadap istriku sendiri pun aku sering berkata-kata kasar. Bahkan aku tidak segan-segan bertindak kasar terhadapnya. Begitu pula hewan-hewan peliharaanku juga merasakan perubahan pada diriku ini.
Aku tidak saja mengabaikan mereka, namun terkadang aku sering menyakiti mereka. Akan tetapi, dengan Pluto, aku masih bisa menahan diri agar tidak menyakitinya. Begitu pula terhadap kelinci-kelinci, monyet, dan anjing peliharaanku. Ketika mereka entah kebetulan atau entah karena kasih sayang mendekati diriku. Namun penyakitku ini malah semakin parah. Sama parahnya dengan kecanduan alkoholku. Dan Pluto pun yang usianya semakin tua. Dan mulai agak menyebalkan, lambat laun merasakan akibat-akibat dari watakku yang pemarah. Suatu malam, sekembalinya aku dari sebuah bar yang sering kudatangi di kota, di dalam keadaan mabuk berat. Aku mengharapkan bahwa kucingku tak akan menyambut kedatanganku. Aku merenggutnya. Ketika dalam ketakutannya dengan sikap kasarku, giginya yang tajam melukai tanganku. Kemarahanku pun meledak. Aku semakin menjadi kalap. Jiwaku terasa terbang meninggalkan ragaku karena amarah yang luar biasa. Setiap sendi tubuhku gemetaran, menahan kemarahan yang sangat. Lalu aku mengambil sebuah pisau lipat yang terselip di pinggangku. Membukanya, kemudian ku cengkram leher hewan malang itu. Dan dengan pisau lipat itu kucungkil salah satu matanya hingga tanggal dari kelopaknya. Wajahku memerah, terasa panas membakar. Tubuhku gemetar di saat aku melakukan tindakan keji itu. Setelah pikiranku normal kembali keesokan paginya. Setelah aku berhasil menguasai diri dan meredakan amarahku semalam. Aku merasa agak takut, sedikit menyesal dan merasa bersalah akibat tindakan kejam yang telah kulakukan semalam. Tetapi untungnya perasaan ini tak begitu mempengaruhi diriku sehingga jiwaku tidak bergoyah. Selanjutnya aku kembali larut dalam kegemaran minuman alkohol secara berlebihan yang membuatku dapat melupakan kejadian tersebut. Sementara itu, kucing malang itu perlahan-lahan mulai pulih kembali. Namun ada sesuatu yang aku rasa aneh dari hewan tersebut. Kini matanya yang telah buta itu tampak mengerikan dan menakutkan. Tetapi kelihatannya ia tidak menderita kesakitan lagi. Seperti biasanya, ia mondar-mandir di dalam rumah. Namun saat ku dekati, ia langsung lari ketakutan. Sebenarnya perasaan sayangku yang dulu terhadap hewan ini mulai tumbuh kembali. Akan tetapi ternyata kucing yang begitu menyayangiku dulu ini membenci diriku. Untunglah perasaan ini segera hilang dengan sendirinya. Dan akhirnya dalam diriku muncul satu perasaan tidak wajar. Yang kemudian hari menjadi senjata pamungkasku untuk melenyapkan hewan itu. Aku yakin filsafat dan logika apapun tidak dapat menjelaskan perasaanku ini. Apalagi aku tidak begitu yakin apakah jiwaku sehat. Malah aku sangat yakin bahwa perasaan abnormal yang kurasakan kini adalah salah satu bentuk dorongan primitif yang muncul dari dalam hati manusia. Salah satu sifat atau perasaan manusia yang sulit dipisahkan yang turut membentuk watak manusia. Siapa yang belum pernah menyadari diri telah melakukan suatu tindakan biadab dan bodoh? Hanya karena alasan bahwa ia seharusnya tidak bertindak demikian. Bukankah kita mempunyai suatu kecenderungan yang tidak bisa dihilangkan karena alasan yang menurut kita benar untuk melanggar hukum? Karena kita tahu bahwa kebiasaan itu memang sudah sewajarnya. Aku yakin untuk perasaan tidak wajar ini akan menjadi alasan pembenar untuk tindakanku. Perasaan tidak terduga inilah yang justru membuat jiwa menderita, yang membuat jiwaku menjadi sumber kekerasan, yang membuat jiwa melakukan kesalahan hanya karena demi kesalahan itu sendiri. Dan itulah sebabnya mengapa aku terdorong untuk terus menyakiti dan akhirnya harus melengkapi penderitaan yang telah kutimbulkan pada hewan tak berdosa itu. Suatu pagi tanpa basa-basi, aku melilitkan seutas tali di leher hewan malang itu, lalu menggantungnya pada dahan sebuah pohon. Waktu menggantungnya tak terasa air mataku jatuh berderai dan aku terasa amat sedih. Aku menggantungnya karena aku tahu kucing malang ini sangat menyayangiku. Dan karena aku rasa ia tidak melakukan kesalahan apapun sehingga pantas disakiti. Aku menggantungnya karena aku tahu bahwa dengan tindakan itu aku telah melakukan sebuah dosa. Sebuah dosa berat yang justru merusak jiwaku yang kekal harus menanggung hukuman atas tindakanku ini. Jika hal semacam itu memang memungkinkan, bahkan melampaui kasih tak terbatas dari Yang Maha Kasih dan Tuhan Yang Maha Agung. Di malam hari, tepat pada hari tindakan paling sadis kulakukan,
Aku bangun dari tidur karena mendengar teriakan kebakaran. Ternyata api telah membakar tirai-tirai jendela kamar tidurku. Api telah berkobar, melahap seluruh bagian rumahku. Dengan bersusah payah, istriku, seorang pelayan, dan aku sendiri berusaha menyelamatkan diri dari amukan api itu. Rumahku dan seluruh isinya musnah terbakar. Seluruh hartaku lenyap, sehingga aku pun merasa putus asa. Aku tidak berani memastikan hubungan sebab dan akibat dari kejadian itu. Hubungan antara bencana tersebut dengan tindakan keji yang telah kulakukan. Namun aku sedang berusaha untuk merangkai satu persatu fakta yang ada. Dan berharap tidak akan membiarkan fakta sesederhana apapun tercecer agar bisa mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Suatu hari setelah peristiwa kebakaran itu, aku mengunjungi puing-puing bekas kebakaran itu. Herannya semua dinding rumahku roboh, kecuali satu dinding yang tetap berdiri tegak. Hal ini terjadi pada sebuah dinding kamar yang tidak terlalu tebal, yang tetap berdiri tegak di bagian tengah rumah. Dan kebetulan juga kepala tempat tidurku persis menghadap ke dinding tersebut. Plester pada dinding itu telah menahan menyebarnya api. Banyak orang berkerumun di sekitar dinding ini, dan banyak di antara mereka tampak mengamati bagian tertentu di dinding tersebut dengan cermat dan penuh rasa ingin tahu. Seruan-seruan seperti aneh luar biasa dan beberapa ucapan lainnya keluar dari mulut mereka yang mendorongku untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Lalu aku mendekat dan menyaksikan seolah-olah sebuah gambar timbul telah diukir di atas permukaan berwarna putih. Sebuah gambar kucing raksasa. Kesan yang diberikan oleh keberadaan gambar itu sungguh luar biasa. Pada gambar tersebut terlihat seutas tali sedang melingkar di leher hewan tersebut. Ketika pertama kali aku diberitahu mengenai penglihatan ini, karena sebelumnya aku sama sekali tidak peduli dengan kejadian itu, rasa ingin tahu sekaligus rasa takutku memuncak. Namun lama-kelamaan pikiran jernihku muncul kembali. Seingatku, kucing itu telah digantung di sebuah taman dekat rumahku. Setelah tanda kebakaran berbunyi, taman ini dalam waktu singkat telah dipenuhi banyak orang yang sebagian tentu telah memutuskan tali penggantung hewan itu dan melemparkan bangkainya lewat sebuah jendela terbuka ke dalam kamarku. Hal ini mungkin dilakukan dengan maksud untuk membangunkanku dari tidur. Robohnya dinding-dinding yang lain telah menyebabkan bangkai kucing itu melekat pada plester yang masih baru itu. Sementara batu kapurnya dan juga lidah-lidah api yang menjilat dinding-dinding itu, serta asam amonia yang berasal dari bangkai kucing itu telah melahirkan cetakan gambar yang terlihat sempurna tersebut. Walaupun aku yakin dengan penjelasan akal sehatku, meskipun tak seluruhnya aku sadari tentang kenyataan yang baru saja kusaksikan itu, namun kenyataan itu menimbulkan kesan yang mendalam di benakku. Selama berbulan-bulan, bayangan tentang kucing itu tidak bisa hilang dari pikiranku. Dan selama kurun waktu tersebut, dalam diriku telah muncul kembali suatu perasaan tertentu yang tampaknya, tapi bukan suatu penyesalan. Aku sangat sedih dengan hilangnya kucing kesayanganku itu. Dan untuk itu aku berusaha mencari penggantinya dan sedapat mungkin aku ingin mendapatkan kucing dengan rupa yang agak mirip. Suatu malam selagi aku duduk dan sedikit bingung di dalam sebuah ruangan rahasia di sebuah apartemen, perhatianku tiba-tiba tertuju ke sebuah benda berwarna hitam yang tengah berbaring di puncak salah satu galon-galon minuman Jenever atau rum berukuran raksasa yang merupakan perabot utama di apartemen tersebut. Selama beberapa menit, aku terus memandang ke arah bagian galon ini. Yang membuatku terkejut adalah kenyataan bahwa aku baru menyadari kehadiran benda hitam tersebut. Aku mendekati benda itu dan menyentuhnya dengan tanganku. Ternyata benda itu adalah seekor kucing hitam. Seekor kucing yang sangat besar. Sama besarnya dengan Pluto. Dan dalam beberapa hal, nyaris tidak berbeda sama sekali dengan Pluto. Kecuali satu hal. Pluto tidak mempunyai sehelai bulu putih pun di setiap bagian tubuhnya. Sementara kucing yang satu ini memiliki bintil-bintil bulu putih yang menutupi sebagian besar permukaan dadanya. Setelah kusentuh, kucing tersebut segera bangkit berdiri, mengeong dengan keras menggesekkan tubuhnya ke tanganku, dan kelihatan senang dengan perhatian yang kuberikan. Hatiku pun senang karena akhirnya bertemu kucing yang kuidam-idamkan selama ini. Aku langsung saja menawar untuk membeli kucing itu kepada pemiliknya.
Namun orang ini tidak memberi jawaban apa-apa karena ia sendiri pun baru pertama kali melihat kucing itu. Aku terus memperhatikan kucing itu. Dan saat aku bersiap-siap untuk pulang ke rumahku, hewan tersebut memperlihatkan keinginannya untuk mengikutiku. Dengan senang hati, aku pun mengizinkannya. Selama perjalanan pulang, aku kadang-kadang membungkukkan badan dan menepuk-nepuknya. Ketika sampai di rumah, kucing tersebut langsung merasa betah. Dan tidak lama kemudian, ia menjadi hewan kesayangan istriku. Sementara dalam diriku sendiri pun mulai tumbuh perasaan tidak suka kepada hewan tersebut. Perasaan ini justru bertolak belakang dengan perasaanku sendiri ketika pertama kali melihat kucing ini. Aku sendiri pun tidak tahu bagaimana atau mengapa ini terjadi. Rasa suka yang diperlihatkan kucing itu kepadaku justru membuatku jijik dan terganggu. Lambat laun perasaan jijik dan terganggu ini berkembang menjadi perasaan benci yang amat sangat. Akibatnya aku selalu menghindari binatang itu. Dan karena perasaan malu serta mengingat kembali tindakan kejam yang kulakukan atas kucingku dulu, aku berusaha untuk tidak menyakiti hewan yang satu ini. Selama beberapa minggu, aku tidak pernah memukul ataupun menyakitinya secara fisik dalam bentuk apapun juga. Namun lama-kelamaan aku mulai melihatnya dengan perasaan benci yang tidak terhingga. Dan secara diam-diam aku selalu menghindari setiap kali hewan-hewan sialan itu mendekat. Seolah-olah menghindari nafas seorang pengidap penyakit menular. Yang pasti, satu hal yang membuatku semakin benci hewan tersebut adalah ternyata bahwa sama seperti Pluto, ia telah kehilangan salah satu matanya. Ini aku ketahui keesokan paginya setelah aku membawanya ke rumah. Lucunya, keadaan ini justru semakin membuat istriku menyayangi kucing tersebut, yang seperti pernah kukatakan memiliki perasaan kemanusiaan yang sangat tinggi yang dulu pernah menjadi sifat istimewaku. Dan menjadi sumber kesenangan dan kebahagiaan yang sangat sederhana dan murni. Namun demikian, kebencianku pada kucing ini malah membuatnya makin menyayangiku. Kemana saja aku pergi, ia dengan setia selalu mengikutiku sehingga pembaca sekalipun sulit memahami hal ini. Kapan saja aku duduk, ia akan selalu bersimpu di bawah kursi tempat dudukku. Atau meloncat ke atas pangkuanku, yang membuatku semakin membencinya. Jika aku bangkit dari tempat duduk dan melangkahkan kaki, ia akan menyelip di sela-sela kedua kakiku sehingga nyaris membuatku terjungkal. Atau mencengkramkan kukunya yang panjang yang tajam ke pakaianku, kemudian merangkak naik ke dadaku. Di saat-saat seperti ini, walaupun ingin sekali memukulnya, namun aku masih mampu menahan diri untuk tidak melakukan itu, sebagian karena aku mengingat kembali tindakan keji yang pernah kulakukan dan terutama, jujur aku mengakuinya. Karena ketakutanku yang luar biasa pada hewan tersebut. Rasa takut ini tidak sama persis dengan ketakutan pada kejahatan fisik. Namun justru aku sendiri pun sebaliknya tidak bisa mengetahui bagaimana seharusnya menentukan secara tepat. Lagi pula aku juga malu untuk mengakui bahwa teror dan ketakutan yang ditimbulkan hewan itu pada diriku semakin diperparah oleh salah satu dari beberapa bayangan mengerikan yang mungkin aku alami. Istriku sering mengingatkanku untuk memperhatikan ciri bulu putih pada hewan yang satu ini. Seperti yang kukatakan di depan, dan yang merupakan satu-satunya perbedaan khas antara hewan aneh ini dengan kucingku yang dulu. Pembaca tentu ingat bahwa tanda ini, walaupun berukuran besar, memiliki pola yang sangat tidak pasti. Namun lewat perubahan-perubahan yang berlangsung perlahan, perubahan-perubahan yang hampir tidak bisa dipahami, dan yang untuk beberapa lama aku anggap hanya hayalan belaka. Tanda tersebut lambat laun mulai membentuk sebuah gambar yang sangat jelas. Kini tanda itu telah mewakili sebuah benda yang membuatku jijik untuk menyebutkannya, dan juga sangat kubenci dan kutakuti. Dan seandainya aku berani, aku mau menghindari monster menakutkan itu. Tanda itu kini menurutku telah berubah menjadi gambar dari sesuatu yang mengerikan, menakutkan, suatu gambar dari tiang-tiang gantungan. Mesin yang menyedihkan dan mengerikan yang penuh horor dan kejahatan, penuh siksaan dan kematian. Dan kini aku mulai merasa sangat takut melebihi ketakutan manusia semata. Dan seekor hewan kejam yang sahabatnya telah aku binasakan dengan keji, seekor hewan kejam yang ingin membuat perhitungan dengan diriku. Dengan diriku seorang manusia yang diciptakan menurut citra Tuhan. Sungguh suatu ketakutan yang tidak tertahankan. Aduh, entah itu siang atau malam, aku sudah tidak merasakan kedamaian lagi. Siang hari makhluk itu tidak pernah membiarkanku sendirian. Dan pada malam hari, aku selalu dikejutkan akibat mimpi-mimpi yang sangat menyeramkan, di mana nafas panas makhluk itu menyerbu seluruh wajahku dan berat tubuhku yang sangat besar.
Sebuah mimpi buruk yang selalu muncul kembali dan sulit dihilangkan, tidak pernah berhenti menindih jantungku. Di bawah tekanan penderitaan-penderitaan seperti ini, sisa-sisa kebaikan di dalam diriku pun sirna. Dan kini telah digantikan pikiran-pikiran jahat yang telah merasuk seluruh pikiran, jiwa dan hatiku. Pikiran-pikiran paling gelap dan sangat jahat. Sifat pemurungku kini telah berkembang menjadi kebencian terhadap apa saja, termasuk kebencian pada orang lain, sementara kemarahanku yang sering muncul tiba-tiba dan tidak terkendali kutumpahkan terhadap apa saja, termasuk terhadap istriku sendiri yang tidak pernah mengeluh dan tetap sabar walaupun ia sangat menderita akibat tindakan-tindakanku. Suatu hari istriku mengikutiku untuk suatu urusan rumah tangga, masuk ke dalam sebuah gudang bangunan tua yang terpaksa kami tempati. Mengingat kondisi ekonomi kami yang miskin, kucing itu mengikuti langkahku menuruni anak-anak tangga. Dan karena ia hampir saja membuatku terjungkal, kemarahanku pada kucing tersebut pun meledak. Sambil mengangkat sebuah kapak dan dalam kemarahanku ketepis rasa takutku yang hingga saat ini menahan ayunan tanganku. Yang tentu bila kuinginkan dalam sesaat bisa menimbulkan kefatalan pada kucing sialan itu. Seandainya kuhantamkan ke arahnya. Namun ayunan tanganku ditahan oleh tangan istriku. Justru dengan ini kemarahanku yang sudah tak terkendali, kulampiaskan kepada istriku. Aku menarik tanganku dari genggamannya, lalu kuayunkan kapak itu ke kepalanya. Dalam sekejap, ia jatuh tersungkur, bersimbah darah, dan tewas. Seketika tanpa suara. Setelah pembunuhan kejam ini terjadi, lalu aku memikirkan tugas selanjutnya, yaitu bagaimana aku harus menyembunyikan mayat istriku. Aku sadar bahwa jelas aku tidak bisa membawa mayat itu keluar dari rumah, entah itu siang atau malam hari, karena takut bila perbuatanku ini diketahui oleh para tetangga. Banyak rencana memenuhi benakku. Pada suatu kesempatan aku berpikiran untuk memotong mayat itu menjadi beberapa bagian potongan kecil, dan kemudian membakar potongan-potongan tersebut. Pada suatu kesempatan lain, aku berencana untuk menggali sebuah lubang untuk menguburnya di lantai gudang. Selain itu, aku juga bermaksud membuangnya ke dalam sumur di taman dengan cara memasukkan mayat itu ke dalam sebuah kotak untuk menimbulkan kesan seolah-olah sebuah kotak barang yang diatur sedemikian rupa, lalu kemudian menyuruh seorang kuli untuk membawa kotak tersebut dari rumah. Akhirnya, kutemukan juga sebuah cara yang lebih tepat dari semua cara yang telah kupertimbangkan ini. Aku memutuskan untuk menutupi mayat tersebut dengan dinding gudang, seperti yang dilakukan oleh para rahib abad pertengahan ketika mereka menyembunyikan korban-korban mereka. Untuk maksud ini, tampaknya gudang tersebut sangat cocok. Konstruksi dinding-dindingnya sangat longgar, dan baru saja diplester seluruhnya dengan menggunakan jenis plester kasar, yang sulit untuk mengeras kembali karena tingkat kelembapan dalam gudang tersebut sangat tinggi. Apalagi di salah satu dinding tersebut, terdapat sebuah tonjolan yang disebabkan oleh sebuah cerobong asap rahasia atau perapian, yang telah penuh dan dibuat menyerupai dinding-dinding lain dari gudang tersebut. Aku sangat yakin bahwa aku tidak akan kesulitan untuk menanggalkan batu-batu bata pada bagian dinding ini, lalu memasukkan mayat tersebut dan menutupi kembali seluruh permukaan dinding itu seperti sedia kala, sehingga tidak seorang pun dapat menemukan sesuatu yang janggal di sana. Dengan pertimbangan matang ini, aku tidak mungkin keliru. Dengan menggunakan sebuah linggis, dengan mudah kucungkil batu-batu bata, dan setelah menempatkan mayat itu secara hati-hati di bagian dalam dinding, aku menyangganya pada posisi itu. Sementara dengan sedikit kesulitan, aku menyusun kembali seluruh bagian dinding tersebut sehingga kembali menjadi bentuk semula. Setelah membeli adukan semen, pasir, dan buluh dengan penuh kehati-hatian, aku menyiapkan sebuah plester yang sulit dibedakan dari plester sebelumnya. Dan dengan perlengkapan ini, aku dengan sangat hati-hati membangun kembali dinding ini dengan batu-batu bata yang baru. Ketika rampung seluruhnya, aku merasa puas bahwa seluruhnya berjalan lancar, dan kini dinding tersebut tidak tampak sedikit pun pernah dibongkar. Begitu pula sisa-sisa konstruksi yang masih terdapat di lantai, dibersihkan dengan sangat hati-hati. Aku lalu memandang sekeliling dengan penuh kepuasan dan berkata kepada diriku sendiri, untuk pekerjaan yang satu ini ternyata usahaku tidak sia-sia. Selanjutnya aku mencari hewan sialan itu yang telah menimbulkan banyak kesengsaraan. Aku sudah bertekad untuk membinasakannya. Jika saja saat itu aku langsung menemukannya, sudah pasti takdirnya akan berakhir. Sayangnya hewan cerdik itu rupanya telah mencium bahaya akibat kemarahanku padanya, dan tidak mau menampakkan batang hidungnya di hadapanku saat ini.
Sulit untuk melukiskan atau membayangkan perasaan lega yang mendalam dan begitu membahagiakan yang kualami setelah sepanjang malam itu hewan sialan tersebut tidak menampakkan dirinya. Sehingga untuk suatu malam, paling tidak sejak kucing itu tinggal di rumahku, aku bisa tidur dengan nyaman dan nyenyak. Walaupun aku harus tidur dengan beban batin setelah pembunuhan itu yang masih menggayut di jiwaku. Hari kedua dan ketiga berlalu. Hewan yang menyiksa jiwaku ini masih belum bisa menampakkan diri. Sekali lagi aku merasa begitu lega. Binatang mengerikan itu telah melarikan diri dari rumahku untuk selamanya. Aku tidak perlu mencarinya lagi. Aku sungguh lega dan bahagia. Rasa bersalah karena telah membunuh istriku sendiri memang masih membekas, namun itu tidak terlalu menggangguku. Pihak berwajib telah mengajukan beberapa pertanyaan kepadaku mengenai hilangnya istriku. Namun aku bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan mudah. Bahkan upaya pencarian pun telah dilakukan. Namun sulit bagi mereka menemukan jejak istriku. Pada hari keempat setelah pembunuhan itu, di luar dugaanku masuklah beberapa orang polisi ke dalam rumahku dan kembali melakukan penyelidikan di semua sudut rumahku. Karena sangat yakin bahwa tempat aku menyembunyikan mayat itu tidak akan pernah ditemukan, aku tidak merasa khawatir sedikit pun. Para petugas tersebut lalu memintaku untuk turut mencari. Setiap bagian atau sudut rumahku, tidak satu pun luput dari pencarian itu. Akhirnya untuk ketiga atau keempat kalinya, mereka turun memasuki gudang bawah tanah rumahku. Aku tidak kelihatan gugup, detak jantungku tetap tenang. Seolah-olah aku tidak pernah melakukan kesalahan. Aku menelusuri setiap bagian dalam gudang tersebut dari ujung ke ujung. Aku melipat kedua tanganku di dada dan berjalan ke sana kemari dalam ruangan itu. Para polisi tersebut sangat puas dan siap-siap hendak meninggalkan gudang tersebut. Kegembiraan dalam hatiku meluap-luap, tidak tertahankan. Aku tidak bisa menggambarkan kegembiraanku itu dengan kata-kata, kecuali hanya bisa mengatakan, aku menang. Dan aku sangat yakin para petugas itu menganggapku tidak bersalah. Tuan-tuan, ucapku. Pada akhirnya ketika para petugas tersebut melangkah naik menapaki anak-anak tangga, aku gembira telah menepis kecurigaan Anda semua. Semoga Anda semua sehat dan sedikit lebih sopan. Tapi ngomong-ngomong, coba tuan-tuan perhatikan rumah ini. Ini adalah sebuah rumah dengan konstruksi yang sangat bagus, kataku. Karena sangat ingin mengatakan sesuatu dengan santai, aku sama sekali hampir tidak mengetahui apa maksud perkataanku. Oh maaf, maksudku lihat konstruksi rumah ini sangat bagus bukan? Lihat tuan-tuan, dinding-dindingnya begitu kokoh. Di sini karena hanya ingin menunjukkan keberanianku, aku memukul dengan keras sebuah tongkat yang kugenggam pada batu bata tepat di tempat aku menyembunyikan mayat istriku. Namun begitu terkejutnya aku, karena tak berapa lama setelah gema suara pukulanku tenggelam dalam kesunyian, tiba-tiba terdengar sebuah suara tangisan dari dalam dinding itu. Sebuah jeritan, pertama-tama terdengar lembut dan putus-putus, seperti isak tangis seorang anak. Tapi dalam waktu singkat telah berubah menjadi suatu tangisan yang panjang, keras, dan teriakan yang tidak putus-putus. Sangat aneh dan bukan berasal dari suara manusia. Tepatnya sebuah lolongan, sebuah suara ratapan agak mengerikan dan mengandung kegembiraan. Seolah-olah muncul dari dasar neraka yang secara bersamaan muncul dari tenggorokan orang yang terkutuk, yang sedang disiksa, dan para setan yang sedang bersukaria dalam penderitaan abadi. Aku merasa seolah-olah mau pingsan mendengar suara tersebut, sehingga dengan tubuh sempoyongan aku berjalan ke tembok di depanku. Untuk sesaat, para polisi yang sedang berada di tangga tetap tidak bergerak, karena kengerian dan ketakutan yang luar biasa. Selanjutnya beberapa tangan yang kokoh tampak berusaha merobohkan tembok itu, dan tembok itu pun roboh. Mayat istriku, yang sudah hancur dan penuh dengan darah beku, berdiri tegak di hadapan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Di atas kepalanya, duduk bersimpu seekor hewan yang sangat menyeramkan. Dengan moncong besar berwarna merah dan tatapan mata penuh permusuhan, yang dengan kelicikannya telah mengubah diriku menjadi seorang pembunuh istri sendiri. Dan suaranya yang penuh tuduhan telah menghantar diriku ke tiang gantungan. Rupanya hewan menakutkan ini telah terkubur bersama mayat istriku di dalam kuburan tembok itu. Selesai. Jadi itu tadi cerita kucing hitam dari Edgar Allan Poe. Apakah kalian seperti aku merasakan aura mistis dan ketegangan dari cerita ini? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa klik like
Dan nantikan cerita selanjutnya dari channel Evanada. Assalamualaikum.